Halo guys, jadi ini aku sudah di rumah sakit Cengkareng. Ini mau tindakan operasi cabut gigi bungsu. Cabutnya besok di hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024. Ini kan hari Selasa masuknya ya, tanggal 6. Kita mudah-mudahan besok operasinya berjalan lancar dan cepat pulih lagi, cepat sembuh dan bisa bekerja lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan besok lancar operasinya ya. Jadi ini aku cerita waktu puasa tahun lalu gitu ya. Puasa tahun lalu itu sempat gigi yang di sebelah kanan yang atas itu berlubang, jadi sakit. Puasa itu nahan, ada beberapa hari itu nahan rasa sakit ya, nahan rasa sakit di gigi bungsu yang kanan atas gitu. Akhirnya di klinik itu nunggu jadwal juga, udah ditambal, saat udah ditambal enak, tapi perlu tambalnya rontok lagi, terus akhirnya ditambal lagi rontok lagi gitu. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sumber Waras. Nah tapi nggak jadi, akhirnya waktu ke dokter dirujuk sama dokter yang berbeda, dirujuk ke Cengkareng gitu, dan diproses-proses. Akhirnya sampai saat ini sudah masuk ke rawat inap gitu. Ntar kita lanjut lagi ceritanya ya. Nah ini masih di hari Selasanya ya, jadi ini belum operasi, masih baru datang hari ini gitu. Karena itu aku masih lihat-lihat nih pemandangan dari lantai 6 ke bawah gitu. Jadi ini pemandangan di bawah ya gitu, dilihat dari lantai 6-nya gitu. Perasaan deg-degan cemas iya, jadi dilihat-lihat pemandangan dulu gitu, soalnya tensinya dari bawah udah tinggi gitu, dan sudah udah di ruangan rawat juga tensinya tinggi. Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya, untuk prosesnya. Jadi waktu itu saya kan sudah di rujuk ke rumah sakit Cengkareng. Nah ini sambil lihat video aku lagi makan ya, ini makan yang di hari Kamisnya waktu mau pulang gitu, sebelum pulang. Nah sebelum pulang jadi ini dikasih makan siang, udah menggunakan nasi nih, udah pakai nasi. Sebelumnya kan masih dikasih bubur gitu. Nah ini nasi lauknya itu ada ati ampela, ada sop ayam, ada mie goreng, ada toge gitu ya, sama buahnya melon. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Jadi waktu itu aku sudah dikasih rujukan ke dokter bedah mulut di Cengkareng. Nah saya daftar online tuh. Nah daftar online itu ternyata nggak secepat yang diharapkan. Ternyata masih menunggu beberapa minggu yang akan datang baru dapat gitu. Nah waktu aku sudah daftar online di dokter spesialis bedah mulut dengan dokter Budi. Nah sama dokter Budi dikasih rujukan untuk ronsen gigi gitu. Jadi ronsen gigi di hari itu juga gitu, sudah selesai keluar ruangan ke radiologi dan di ronsen gigi hari itu juga langsung jadi. Terus saya datang lagi tuh
ke poli, bilang kalau sudah jadi, katanya udah nanti aja kalau pas kontrol lagi di bawah. Oke, habis itu saya kontrol lagi jarak beberapa minggu gitu, jarak beberapa minggu saya kontrol lagi. Nah, dicek lah sama dokternya, dikasih tanda pakai spidol, ini gigi infeksi atau gigi bungsunya yang harus dicabut gitu. Nah, dikasih tahu sama dokternya, mau dicabut satu-satu atau mau dicabut semuanya, empat-empatnya. Aku bilang ya enak semua, pikirku kan enak semuanya aja gitu kan. Jadi izin libur dari kantor juga bisa sekalian gitu, daripada satu dicabut bulan ini ntar bulan berikutnya ngurusnya lama gitu. Jadi ya udah deh, diputuskan untuk dicabut semuanya. Akhirnya dikasih rujukan lagi untuk cek lab dan cek lab dan ronsen torak, atau mungkin untuk lihat paru gitu ya, ronsen torak. Jadi hari itu cek lab gitu ya, cek lab dan ronsen torak. Jadi sudah saya bawa, terus waktu itu dikasih tahu mau tindakan kapan gitu kan. Waktu itu kan masih di bulan Januari, saya bilang bulan depan aja lah dokter gitu kan, bulan depan aja. Nah, bulan depan berarti kamu bulan depan nanti tanggal 1 kesini lagi, dibilangnya seperti itu. Kesini lagi bawa hasil ronsen torak dan cek labnya gitu. Nah, coba saya terus akhirnya tanggal 1 ke situ, nggak usah daftar online karena udah ada memo dari dokter tanggal 1 bisa. Jadi nggak perlu daftar online. Tanggal 1 saya ke situ lagi, bawa hasil lab dan torak. Nah, saya lapor ke dokter di tanggal 1-nya itu, terus disuruh tanda tangan, ngisi-ngisi pengajuan operasi. Terus dikasih rujukan untuk ke dokter penyakit dalam dan dokter anestesi atau dokter bius gitu. Jadi itu kan tanggal 1 Februari itu tepatnya di hari Kamis. Jadi hari Sabtunya saya ke dokter penyakit dalam dan anestesi. Kebetulan bisa paginya saya ke dokter penyakit dalam, dan setelah selesai dari penyakit dalam saya ke dokter anestesinya gitu. Setelah dari dokter anestesi selesai, berarti udah ACC dua-duanya, saya ngelapor ke bagian pendaftaran rawat inap gitu, pendaftaran rawat inap bahwa ini sudah selesai di ACC. Karena kan sebelumnya waktu tanggal 1 itu udah ngelapor juga gitu, tapi udah ngelapor juga dan udah ngasihkan berkasnya. Nah, dikasihlah surat kecil ini, nanti kalau udah selesai di ACC kesini lagi. Jadi karena udah selesai di ACC, saya ke situ lagi ke pendaftaran rawat inap. Nah, dibilangnya nanti hari Selasa datang, hari Selasa tanggal 6, karena mau tindakannya tanggal 7 Februari operasinya. Jadi saya tanya, ini ada perlu yang saya cek lagi nggak? Karena nggak usah, nggak ada gitu. Ya udah, jadi hari Selasa itu dibilangnya setengah 12 sudah sini ya gitu. Nah, ternyata di hari Selasanya pagi-pagi saya ditelepon, katanya jangan kesini dulu ya, soalnya ruangan masih penuh, belum ada yang kosong, takutnya nunggu kelamaan. Ya udah, saya tunggu. Entah siang itu saya zuhur ditelepon, katanya ruangannya sudah ada. Ya sudah, karena saya udah siap-siap ya, jadi siang itu berangkat. Kebetulan hujan deras banget ya. Ya saya tetap nekat gitu ya, kan ngejar waktu, saya naik Grab car. Sampai sana ternyata situ memang udah ada yang orang pada ngantri, yang pada merawat inap itu. Saya ngasih berkasnya dan akhirnya dipanggil sekitar jam berapa gitu, lupa saya jam berapa, jam 2 atau jam berapa gitu, dinaikkan ke atas dapat titik 6. Kebetulan saya kan BPJS-nya kelas 1, jadi saya dapat di kelas 1 ya. Dulu pernah sih dirawat di RSUD Cengkareng juga waktu dari UGD, karena sakit perut gitu ya.
di kelas 3 karena memang kelas satunya penuh, tapi sekarang alhamdulillah dapat di kelas 1. Nah, kelas 1 itu memang ya dari eh, sajian makanannya juga bagus ya. Dan satu ruangannya cuma 2 orang gitu. Ada TV-nya, enak lah kalau di kelas 1. Jadi hari Selasa itu udah naik ya. Terus sorenya dikasih makan gitu, ada suster ngasih tahu nanti ini sekarang apa namanya, nanti puasa dari jam 4 gitu. Jadi malam Rabu itu sekitar jam 3 atau jam berapa itu datang petugas yang ngasih makan sahur. Jadi puasanya dari makan sekitar setengah 4, sekitar jam 4 udah stop gitu. Jam 4 udah nggak, sudah puasa total, nggak minum ya, nggak makan gitu. Nah, akhirnya nunggu kan aturan jadwal operasinya jam 12 kan puasanya kan antara 6 dan sampai 8 jam gitu. Ternyata paginya itu dikasih tahu bahwa operasi dimajukan gitu, dimajukan. Nah, untung saya untungnya teman saya udah nyampe pagi karena kan memang dikasih tahu waktu mau hari Selasa itu, waktu mau naik ke atas ke lantai 6 itu, kalau nanti nanti saat operasi harus ada yang nemenin. Jadi besok hari Rabu jam 7 itu sudah ada yang nemenin gitu. Akhirnya saya minta tolong sama teman untuk nemenin saya. Karena kalau misalnya enggak ya puasa ya apa namanya, operasinya batal kan kayak gitu. Akhirnya ada yang nemenin dan alhamdulillah berhasil operasinya. Saya masuk ruang operasi itu entah jam setengah 11 itu jam berapa gitu ya. Nah, waktu udah dibawa ke ruangan kan, nggak tahu ruangan apa itu ya, terlentang dulu di bed itu, terus pindah. Waktu udah panggilan dipindah ke ruang operasi, ganti bed, udah di bawah lampu itu. Nah, begitu datang lah, ada suster, ada perawat cowok yang suster baru datang, ada yang nempelkan alat ke dada, ada yang nyuntikan obat ke infusan, ada yang nyuruh ngirup-ngirup. Nah, waktunya seperti yang ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi begitu disuntik, terusan ada yang suruh ngirup-ngirup di hidung itu ya, ngirup nggak tahu apa, katanya oksigen, tak tahu lah apa itu, obat biusnya atau apa. Tiba-tiba udah nggak sadar udah jam 12 kurang itu sudah dipanggil. Jadi di lidahku udah ada kayak kain kasan tak apa itulah ya, tambonnya untuk apa, jadi itu belum bisa dilepas. Itu bener, waktu dicabutnya tuh nggak kerasa karena memang bius total. Jadi sadar itu udah selesai gitu, sudah selesai ya. Itulah ya, nanti itu bius total gitu. Nah, waktu sadar tenggorokan tuh terasa nggak enak gitu ya, nggak enak di dekat pipi itu agak kebas gitu, karena ya apa namanya, karena kan di hidung dimasukin selang gitu katanya ya gitu. Jadi di tenggorokan terus agak kering, nggak, kurang nyaman gitulah di tenggorokan rasanya, di tenggorokannya. Tapi ya alhamdulillah sih selesai. Akhirnya sudah sadar. Waktu sadarnya itu kayak dipanggil-panggil gitu ya. Tapi waktu mau bangun itu mata tuh terasa kayak berat, kayak masih ngantuk banget gitu, terasa kayak ngantuk banget gitulah gitu. Jadi sudah kebangun. Nah, akhirnya dibawalah ke atas lagi kan, itu kalau nggak salah di lantai 5 atau lantai berapa gitu, lupa saya operasinya. Nah, saya dibawa ke lantai 6 lagi di ruang apel, ruang perawatan. Terus sekitar jam setengah 1 itu tambonnya yang digigit di mulut itu sudah boleh dilepas. Dan saat dilepas ternyata darahnya ikut keluar tuh lumayan banyak. Dan secara berkala tuh karena saya pengen ngerasa ngeludah,
campur darah kayak gitu. Sampai malam pun kadang masih suka keluar darah kayak gitu. Nah, tapi ya waktu kebas-kebasnya itu setelah eh, operasi ya, waktu sorenya itu kan udah disuntik, ada antibiotik, anti radang, ada anti nyeri, jadi udah kayak biasa aja kayak gitu. Nah, nggak sakit banget kayak lagi sakit gigi sebelum dicabut itu kan. Kalau pas sakit gigi kan sampai rasanya kan nggak enak gitu ya. Pak ini sih ya kebas-kebas gitu ya, cuman nggak sampai ngilu banget kayak orang sakit gigi gitu. Ya jadi ya nggak usah takut lah kalau mau cabut gigi bungsu gitu, daripada menyiksa saat lagi sakit gigi gitu ya. Memang agak kebas di pipi sama bibir itu, rasa agak-agak tebel, dan mungkin di tenggorokan yang agak kurang nyaman gitu. Tapi udah itu kan waktu udah ditampon apa di kayak kain kain kasan kain apa itu dilepas, udah boleh kumur-kumur, terus boleh minum gitu. Nah ini aku makan siangnya kayaknya udah mau selesai ya, jadi ini kasih minum. Makan pun harus pelan-pelan gitu. Nah jadi tinggal waktu itu aku ceritanya ini kan waktu sudah operasi ya. Jadi operasi itu malamnya saya dikasih bubur sumsum, makanya pelan-pelan juga, sama telur. Nah saya telur makanya cuma paruh aja, yang separuhnya aku kasih ke temen aku gitu. Nah teman-teman, inilah ya waktu habis operasi sebelum dilepas ini yang maksud aku namanya tuh nggak tahu, tambun tak apalah kayak gitu ya, pokoknya tuh dikasih kayak gini putih-putih ini. Nah ini sekitar 1 jam setelah operasi kurang lebihnya baru bisa dilepas, karena waktu saya dinaikkan ke atas itu belum bisa dilepas, nunggu sekitar jam kurang lebihnya jam setengah satuan gitu, baru udah susah datang lagi untuk ngelepas gitu. Nah untuk ngelepas itu ya ada darahnya sampai ya keluar gitulah, lumayan lumayan menjijikkan juga sih sebenarnya gitu ya. Kumur ya, baru boleh minum karena tenggorokan tuh agak kering kering nggak nyaman gitulah, karena kan kayaknya sih waktu itu kan katanya mau dimasukin selang kata dokter anestesinya. Nah ini kondisi di mana aku sudah dilepas yang kainnya tadi, putih-putihnya tadi ya, entah tampon apa namanya nggak lupa aku. Jadi sudah dilepas. Nah serasa kayak biasa aja kan gitu, sudah dilepas. Iya, sudah dilepas. Nah ini malam malam Kamisnya gitu. Malam Kamisnya saya kan dikasihnya bubur sumsum gitu. Nah kalau bubur sumsum kan lebih lembut ya sebenarnya daripada bubur-bubur yang lainnya kan. Bubur sumsum lebih lembut, enak juga sih gitu man. Ini sama aku dibantu sama temen aku yang baik, ada si Anton yang laden ini, dia lagi ngupasin telur tadi ya. Terus yang mido ini ada temen aku Hafiz, baik orangnya gitu. Jadi emang kasihlah teman-teman aku yang sudah membantu. Dan itu di hari Kamisnya ada juga datang adikku, adik kandung aku, adik bungsu aku yang di Tangerang datang juga gitu. Ya adikku datang sama dia yang nguruskan aku pulang dan ngantar ke kosan juga. Nah ini mau saja diambilin. Nah ini hari Kamisnya, jadi sudah suntikan terakhir, karena hari itu dinyatakan boleh pulang, sudah selesai suntik terakhir dilepas gitu tempat infusnya itu ya, sudah dilepas. Nah waktu di operasi itu ya sama diinfus juga gitu, tapi sudah selesai operasi sorenya atau malamnya ya. Nah ini makan bubur juga ya, ini kayaknya sih waktu paginya, jatah pagi hari Kamis.
hari Kamis, jadi makannya bubur ayam. Ya, sekarang udah agak lega sih ya, karena udah dilepas, sudah dilepas gigi bungsunya yang ujung-ujung itu, yang kanan, kiri, atas, bawah. Yang kanan atas itu memang sudah bolong, itu yang cukup sakit ya. Nah yang kiri atas itu nggak kerasa sakit, cuma ternyata dia juga hitam gitu. Nah hitam juga, jadi itu udah sepertinya udah rentan keropos, dan kalau misalnya sampai berlubang mungkin jadi bukan sakit juga mungkin gitu. Saran dokter dilepas, ya udahlah, dokter kan lebih berpengalaman, jadi ya dilepas aja itu. Yang bawah juga ibunya dilepas. Ini kalau lagi makan nih, makannya ya pelan-pelan juga ya gitu. Padahal biasanya aku kalau makan tuh memang cepet ya gitu, karena aku memang hobinya makan, tapi ya karena lagi habis operasinya lagi juga di gigi, ya udah makannya pelan-pelan aja. Nanti dikasih surat kontrolnya itu di tanggal 2, lupa saya di tanggal berapa gitu lah. Lupa saya di tanggal berapanya gitu. Ya pokoknya minggu depan hari Kamis, tanggal 15 atau tanggal berapa gitu, tanggal 15 ya. Tanggal 15 untuk kontrol, kan ini pulang tuh masih ada benang-benang juga, benang jahitannya gitu. Nah udah makan bubur, itu saya makan puding atau agar-agar ya namanya ya, agar-agar kayaknya. Terus tapi kok lain gitu kan, jadi lain itu mukanya. Ini masih gitu. makan bubur. Kamu sakit, ya. Udah makan bubur, aku minum obat. Ya obat yang biasa rutin aku minum, kan aku masih juga ini kan masih ini minum obat batu padu, allopurinol, sama obat darah tinggi, karena aku juga punya darah tinggi. Nah ini ya cerita sedikit tentang darah tinggi. Jadi biasanya kan kalau dicek muka itu suka normal, tapi ini mau operasi malah tinggi terus, sampai malam itu didatangi dokter umum juga ini tinggi gitu. Iya, nah suster nanya apa cemas, dia cemas, takut gitu. Ya, santai aja katanya kayak gitu. Ya takut. Ya tapi jalanin aja, ternyata selesai operasinya. Kayaknya cadel banget, udah suaranya, kata-katanya udah nggak jelas. Dia langsung, wah itu seluruhnya mak, cepat bawa ke dokter. Jadi kalau yang masih ragu-ragu sakit enggak ya, kalau sampai 4 dicabut itu ya bis total gitu ya, tahu-tahu sudah selesai gitu. Jadi kita nggak lihat proses pencabutannya, tuh nggak lihat gitu. Nanti giginya dikasih gitu. Jadi makanya suruh ada keluarga atau teman yang nunggu itu, nanti giginya dikasihkan ke yang nunggu itu. Udah pulang nggak kalian gereja? Udah ini lagi mau barang. Udah langsung ke rumah, papa kita mau bawa kalian tempat mereka. Nah, ini aku ditemenin sama adik aku itu. Ini makanan waktu siang ya, siangnya dikasih makan nasi, tapi nasinya agak benyek gitu. Lauknya itu ada mie goreng, ada toge, terus ada ati ampela, ada sop ayam, buahnya ada buah melon gitu. Beda ya kalau sama yang beda waktu aku dirawat di kelas 3 itu, kalau ya dalamnya beda. Nah ini teman-teman, ini gigiku yang sudah nah ini yang kita mainin gigi atas, dan yang cabut ya, ini gigi bawah gitu. Yang sudah dicabut. Ini gigi dagingnya kayak gigi ini, ada bungsu, yang kena atas bawah kanan kiri. Nah ini udah bolong, ini yang Nah, sakit, kelihatan yang ya, sakit depannya yang yang gigi udah atas tempel tuh 2 kali, hitam gitu, yang satunya lepas. lagi tuh yang kanan atas tuh
bolong gitu. Itu yang sakitnya ya ampun ya kan. Nah ini aku udah mau pulang, nunggu lift turun gitu. Terima kasih.